Baik, teman sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah ya salam wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sudah la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengantar sudah cukup mungkin tadi dari Fauzi dan saya tambahkan. Yang jelas, insya Allah hari ini kegiatan kita itu yang utama ibu-ibu, ajak ibu-ibu. Karena kalau pengajian itu jihad itu agendanya pekan kedua dan pekan keempat. Dan sekarang pekan ketiga. Kebetulan pekan keempat nanti akan digunakan untuk pelantikan dari siswi. Jadi kita sebelum rapat mungkin nanti panitia pelantikan siswi. Kita bersilaturahmi dulu dan insya Allah kebetulan saya di orang bersama admin supaya saudara yang isi apa materinya nggak tahunya. Jadi untuk materinya ya berhubung dengan yang sedang rame-rame saja sekarang nih, untuk kalian kita saling berbagi juga. Kita sering mendengarkan gaungan ungkapan-ungkapan dari semua kiai ustaz tentang istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sedikit kita telisik begitu. Sebetulnya apa sih makna dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Kemudian siapa-siapa saja yang berhak mengisi di tempat yang disebut baldatun thayyibatun ghafur itu, dan apa kendala-kendala yang bisa mengakibatkan suatu wilayah tidak dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, baik teman-teman semuanya, bahwasanya kalimat tersebut saya ingin saya tampilkan nih rektornya, bukan di lemari supaya terkunci dunia yang di bawah. Jadi kita bayangkan saja bahwasanya kalimat tersebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada tertulis jelas dalam Al-Quran dalam surat Saba ayat 15. Dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat jannatani an yamini wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada kaum Sabah tersebut dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi bisa dilihat di mushafnya masing-masing. Jadi intinya demikian, bahwa Sabah itu nama suatu kaum yang Allah abadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran, di surat ke-34. Dan sebelum Yasin, ke-34-nya. Nah, ini menyatakan bahwasanya bahwa negeri tersebut pernah ada. Nah, makanya ini menjadi suatu bahan diskusi kita. Apakah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu untuk saat ini masih merupakan negeri ideal, negeri idaman, negeri impian, atau negeri hayalan? Jelas kalau memang pernah ada dan pernah ada kembali setelah Ratu Balkis itu di zaman Nabi Sulaiman ya. Zaman Nabi Sulaiman di daerah Sabah itu sekarang mungkin di daerah dekat Iran gitu. Zaman ke atas ya di daerah sana. Dan itu negeri tersebut merupakan negeri yang Allah katakan di ayat Quran tadi merupakan negeri yang baldatun thayyibatun. Nah, ini merupakan, padahal kita sendiri tahu dalam sejarah bahwa Ratu Balkis itu kan sebelum menjadi istrinya Nabi Sulaiman kan pentolannya penyembah matahari ya. Penyembah matahari. Tapi Allah menyatakan seperti itu.
Jadi intinya yang namanya baldatun thayyibatun itu suatu wilayah yang secara fisik, kalau dalam bahasa kita itu adalah negeri yang gemah limpah Allah jinami, subur makmur. Balik subur makmur, gemah limpah Allah jinami. Nah, adil makmurnya walau malam ada tidaknya tadi disebutkan di sana, hanya yang jelas hal tersebut pernah terwujud. Nah, tapi di kalimat itu Allah menyatakan baldatun thayyibatun itu dengan kalimat berikutnya walaupun ghafur. Jadi negeri ideal itu seandainya lengkap kalimat tersebut ada, tidak cukup dengan baldatun thayyibatun saja. Negeri kita misalnya Nusantara, Indonesia, ini negeri yang sudah termasuk baldatun thayyibatun. Sehingga banyak orang sejak 350 tahun yang lalu mengincar negeri kita, bahkan sampai sekarang ingin menguasai negeri kita. Sebutnya sebagai bagaikan mutiara di garis khatulistiwa yang subur makmur. Nah, tapi apakah kita sebagai warganya ini sudah menikmati kemakmuran, kesuburan dari negeri kita ini? Malam ini ini jelas harus kita wujudkan kembali menjadi negeri yang satu rangkaian kata dengan walaupun ghafur. Nah, oleh karena itu berpinjam dari ayat ini kita langsung ke ayat berikutnya, bahwasanya supaya kita bisa menciptakan kembali hakikat baldatun thayyibatun walaupun ghafur, kita bisa melihat di surat yang kita sering dengar juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya ahlal qura, penduduk suatu negeri, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin, maka kami akan membukakan kepada mereka penduduk negeri tersebut barakatin, keberkahan, minas samai, dari langit, wal ardh, bahkan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Fa'akhadnahum, maka kami menimpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, bahwasanya yang disebut baldatun thayyibatun itu adalah negeri yang penuh keberkahan. Negeri kita makmur, tapi kalau tidak ada berkahnya, tidak disebut baldatun thayyibatun walaupun ghafur, sebab tidak ada keberkahan. Melimpah segala kekayaan alam kita, tapi tidak ada keberkahan. Nah, ternyata syarat untuk meraih keberkahan dalam segala hal apapun, saya sebut dalam segala hal apapun, sebab ternyata baldatun itu kan negeri, suatu kesatuan dari kota-kota. Kota pun terdiri dari koryah pun itu terdiri dari usroh, dan usroh pun itu terdiri dari pribadi-pribadi, insan-insan. Nah, jadi demikian, untuk menciptakan keberkahan itu kita harus memulai dari sekecil-kecilnya lingkungan, dan sekecil-kecilnya lingkungan itu adalah pribadi kita masing-masing. Jadi supaya tercipta keluarga yang usratun thayyibatun walaupun ghafur, harus tercipta dari pribadi-pribadi yang juga thayyibatun walaupun ghafur. Nah, untuk terciptanya nafsu thayyibatun walaupun ghafur itu, yang pertama ya harus jelas di ayat itu disebutkan aman.
menjadi orang beriman. Selain orang beriman, seandainya mereka mengisi suatu negeri, maka dipastikan negeri itu bolehlah secara kasat mata mereka itu makmur, tapi tidak ada keberkahan. Termasuk juga keluarga yang kita melihat dalam kasat mata harmonis, orang melihatnya sakinah mawaddah warahmah, melihat secara fisik, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya bukan walaupun lagi, bukan batun lagi itu keluarga. Hanya simbolis saja, ikatan rumah tangga hanya sekedar simbolis hubungan biologis mereka yang sah menurut negara. Tapi menurut agamanya wallahu a'lam. Nah, supaya tercipta seperti itu, ya, usrah thayyibatun dalam bentuk, mari kita tanamkan dan pupuk dalam diri kita masing-masing itu keimanan. Sebab memang takdir iman itu amalan, perbuatan dan etikat hati yang yazidu wa yanqusu, begitu hasilnya. Kadang-kadang yazidu naik, kadang turun. Nah, sekarang kita kan sedang pada naik nih, makanya pada hadir di sini. Sedang naik di iman kita, alhamdulillah. Nah, tapi bukan berarti yang tidak hadir tidak sedang naik, tidak ada kesibukan yang lebih program dan lebih penting. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang iman. Jadi untuk pertama yang mungkin kita kalau tadi kata Pak itu PD itu percaya diri, kalau saya pasrah diri. Pasrah diri. Nah, jadi ada kasus-kasus nih ya untuk menguji kita ini udah beriman belum? Udah beriman belum? Kisahnya dicantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Qul habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amin berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Ini kisahnya kan ketika Nabi Adam dan Iblis saat itu diusir dari surga. Kemudian Adam dari awal bertobat. Kemudian Iblis kan protes pada Allah, beri tangguh usia dan kesempatan untuk membedah cucu Adam agar dendamnya mereka kepada Adam. Nah, maka ketika diusir Allah menyatakan suatu kalimat, ihbitu minha jami'an, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Jadi tidak ada yang tersisa. Saat itu Nabi Adam mempunyai keturunan surga semuanya, termasuk di Iblis yang menggoda Nabi Adam saat itu. Kemudian Allah menyatakan ungkapan berikutnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, saya tidak akan ada khaufun, kekhawatiran, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah mereka bersedih hati. Nah, baik, salah satu kuncinya kita refleksi kita. Hidup kita saat ini dengan rasa khawatir mendominasi kita. Khawatir karena menjadi siun isu itu bisa datang, siun isu itu bisa turun, dan macam-macam ketakutan yang sifatnya materi. Itu kan ketakutan yang tidak beralasan, yang menunjukkan kadar imannya sudah menipis. Kenapa kita harus takut dengan Allah janjikan jaminannya? Bahwa di sini Allah menyatakan wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Seandainya apa syaratnya tadi? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu kan. Jadi petunjuk itu harus diikuti. Jadi kalau kita istilahnya Allah menurunkan petunjuk kepada kita lantas kita abaikan, ya pantaslah kalau kekhawatiran itu masih
nyingsiran diri orang. Jadi masih menghantui diri kita. Bahkan bukan dari dalam diri kita saja itu kekhawatiran itu. Bahkan ada hembusan-hembusan dari luar. Kecil lomba-lomba ting budak begitu. Sesuai Tuhan. Nah ini kan programnya dulu ya, waktu baru dulu. Cukup 2 isi saja, 2 anak saja. Dulu kan begitu. Nah, itu kan beda dengan apa yang diperintahkan nanti. Kami itu akan senang nanti di yaumil akhir, seandainya melihat umatku adalah umat yang mayoritas. Jadi semangat bangsa. Masih insyaallah benar. Alhamdulillah, saya ini juga punya 16 saudara. Seayah, ibunya 12. Alhamdulillah. Jadi rasa kekhawatiran ini kalau masih ada menggurui di diri kita, berarti iman kita dipertanyakan. Yang jelas kita itu dituntut untuk ikhtiar saja, tentang hasil Allah yang menentukan. Nah, ini termasuk yang dirasakan oleh ibu-ibu ini. Tanggal 25 mau pelantikan, aduh macam isi ilmu konsumsi. Wah ini tas masih kosong. Jangan hariwan gitu ya, jangan apa tuh bahasa Indonesia hariwan tuh. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, kasus saja waktu kita nih Pak Fauzi ya, waktu pelantikan PD Persis. Ya praktik-praktiknya luar biasa gitu. Bagaimana supaya gedung DPR itu bisa meriah. Bayangkan saat itu kita mengagendakan acaranya 2 hari. 2 hari. Hari pertama pembinaan, keduanya pelantikan. Yang namanya 2 hari pasti akan ada 1 malam yang di sana harus ada orang hidup. Kita harus menyiapkan fasilitasnya. Nah intinya malam juga kita berjalan dan hari ini kita dilantik dan tidak meninggalkan tukang. Intinya begitu. Alhamdulillah. Nah jadi insya Allah dengan modal itikat yang kuat saat itu, bahwasanya insya Allah sebenarnya hanya tema yang diusung oleh Persisi saat ini apa Bu kemarin tuh? Jadi yang mana temanya? Menjalin ukhuwah. Nah itu kan ada ilmunya. Ya, pokoknya kalau dulu kita PD Persisi itu adalah karena menjadi ubah hanya gitu intinya ya. Nah kalau kita adalah Pak Fauzi, dulu kita apa nih temanya waktu pelantikan PD Persisi? Tanah Jawara. Ya intinya kan gitu, kita ingin mendebar syiar di Tanah Jawara ini. Bahkan ya Tanah Jawara Banten ini sebetulnya ini markasnya para ulama dulu. Kenapa kita harus muncul di sini untuk malu-maluin? Maka datang ke sini sebagai manusia yang mahiwal kan, orang-orang di sini. Mahiwal bahasa Indonesia apa Pak Fauzi? Mahiwal. Bikanapsun. Yang beda dari orang lain, mahiwal. Yang datang ke Banten dengan membawa suasana yang orang lain merasa asing dengan kita dalam hal-hal tertentu tapi dia. Oh berani-beraninya. Tapi insya Allah apa yang dibuat oleh menjadi Persatuan Islam 100 tahun yang lalu, kita insya Allah mengemban hal tersebut dengan tidak mengurangi dan melebihkannya. Nah yang jelas begitu, kembali lagi kita antisipasi rasa khawatir itu dengan mempertebal keimanan. Caranya apa gitu kan? Ciri-cirinya apa orang yang sudah punya keimanan itu? Salah satunya itu tadi tidak punya kekhawatiran sebab mengikuti petunjuk. Jangan ada keraguan. Jadi iman itu adalah keyakinan yang tidak ada keraguan. Kalau kita iman tapi masih ada keraguan, itu belum termasuk yakin. Dan di sini Allah memerintahkan kepada kita itu ikuti petunjukku. Yang namanya mengikuti, artinya kita kan tidak berbelok. Kalau gerbong kereta itu mengikuti lokomotif terus, jangan bandel, ikut dalam satu rel. Nah insya Allah selalu kekhawatiran akan terhindar,
begitu pula sedih hati itu tidak akan ada. Kenapa? Anda yakin Gusti Allah untuk mengatur segala sesuatu. Kalau kita diberitahu itu dalam satu rel, ya udah samina wa ata'na kalau dalam organisasi begitu. Kepada amirnya, dalam satu negeri kepada ya rajanya, samina wa ata'na. Salah dan bilangnya urusan dia, nanti dia bilangin pertanggung jawabannya dengan Allah. Hanya jelas kita berkewajiban untuk mengingatkan seandainya keliru. Begitu. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya indikator keimanan itu adalah yang pertama, seseorang itu akan terhindar dari wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Supaya memiliki kriteria demikian adalah ikuti petunjuk Allah, Al-Qur'anul Karim. Sudah kan simpel. Sebenarnya kalau kita masuk ke tol, mau menuju ke suatu tempat, misalnya ke Bandung lah, jangan jauh-jauh. Belokan-belokan kan banyak. Ke Bandung itu yang kemana sih? Mau yang lewat Cipularang atau yang ke Cipali? Nah, kalau kita tidak bisa membaca rambu-rambu, ya pasti tersesat. Mau ke Bandung, datangnya ke Cirebon misalnya. Mau ikutin terus 14. Abang-abang kayak mana mana Siratal Mustaqim, lurus aja dia. Padahal ada rambu-rambu ini Cipali, ini kemana. Nah, ini menunjukkan bahasanya kita dituntut untuk mampu membaca rambu-rambu. Dan suasana membaca rambu-rambu itu belajarnya ya di majlis-majlis semacam begini. Sebab kalau kita autodidak nggak boleh lagi kalau autodidak harus punya guru. Siapa guru? Ya orang-orang yang Allah takdirkan sebagai yang ulama, orang-orang yang berilmu, pakai ain bukan pakai alif, pakai ain ulama, orang-orang berilmu. Kalau pakai alif ulama, orang-orang tingkat sebelum. Nah itu yang pertama, Ibu. Jadi agar kita menjadi pejuang-pejuang yang mempertahankan baldatun thayyibatun baladun ghafur adalah satu amanah. Dan ciri-ciri orang beriman itu adalah terhindar dirinya dari sifat khawatir dan sedih. Cuma ada sedih wae orang melakukannya. Apa penyebabnya? Sedih itu memang naluri atau sifat manusia. Tapi kesedihan itu bukan untuk ditangisi. Kesedihan adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di ayat yang lain bahkan Allah menyatakan begitu. Bahwasanya kalian itu akan pasti diuji. Walana buanakum bisyai'in minal qawli wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus was-samawat. Masih disoroti. Melalui juga sahabat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kami itu akan menjadi kalian. Bisyai'in minal qawli yang rasa takut, wajur dengan lapar, nafsin minal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa sakit, misalnya atau kematian, sebagai ujian juga. Samarot, kekurangan buah-buahan, pacaklik dan sebagainya. Nah, orang beriman di sana akan muncul dari dalam dirinya wabasyir sabri. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yang mendapat musibah semacam itu. Yang menyatakan mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bukan kecelakaan lain, inna lillahi begitu. Jadi apa yang dia terima bentuk ujian dari Allah semacam itu dia sikapi dengan pasrah diri kepada Allah dan keyakinan bahwa itu semua adalah Allah yang memberikan. Wa inna ilaihi raji'un dan Allah pula nanti akan tempat kembali kita. Kembalikan aja lagi kepada Allah kalau kita mendapatkan ujian semacam itu. Ya Allah, saya terima ujian ini, beri saya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Jangan kita berdoanya, ya Allah ringankan ujian saya. Salah itu doanya begitu. Semacam anak SMP, Pak Guru, saya kasih soal SD saja biar bisa gitu. Dan lulus. Salah, sebab kadar ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi fa idza salabat fi dinihi zidalahu fudala. Bentuk ujian itu tergantung pada kadar keimanan.
Dimana semakin tinggi zidalahu bala, bentuk ujian pun akan meningkat. Ujian yang akan Allah berikan kepada kita beda dengan ujian kepada para kiai, pada ustaz, ada para wali, para nabi, beda. Ujian kita paling dengan apa? Kata wanita, dan musik begitu. Kata wanita itu ujiannya. Harta dengan kekurangan atau kelebihan kan begitu. Wanita juga dengan kekurangan dan kelebihan gitu. Begitu juga dengan jabatan. Itu sebenarnya ujian. Kembalikan lagi kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat lagi di ayat 214 masih surat Al-Baqarah. Nah, kita katanya ingin menuju surga. Allah nanya kalau orang nantang. Amhasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum fasalhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Nah, kalau saya udah beriman, hidup tidak punya rasa cemas, saya ada takut karena kekhawatiran dan tidak pernah bersedih hati. Allah menyampaikan berikutnya ungkapan. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga mereka berkata kepada Rasulullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ujian-ujiannya kalau kita lihat misalnya Om Nabi Musa yang dikejar-kejar tentara Firaun, yang saat itu nggak boleh ada anak bayi lahir laki-laki. Kalau yang perempuan di zaman Nabi Muhammad yang di zaman Jahiliyah nggak boleh ada anak perempuan. Di zaman Nabi Musa dulu nggak boleh ada anak lahir laki-laki. Kalau sekarang anak perempuan sebelum lahir sudah dibunuh. Nah begitu. Nah Nabi Musa kan saat itu bingung secara cinta kemanusiaan. Nabi Musa sendiri bingung harus saya berbuat apa? Karena beliau itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah, dia pede aja begitu ya. Pede. Sampai di basisir atau perintah dari Allah, hubungkanlah tongkat. Pukulkan tongkatnya. Ketika kan terbelakang laut dan disuruh maka untuk segera turun dan nyebrang. Setelah nyebrang, Firaun dan balik-balik ikutin, ditutup kembali laut menangan yang nyata saat itu. Secara logika kan menyambung gitu ya. Mau maju ke jurang ke laut, mau balik lagi peluru ya, ombak panah dan sebagainya. Nah ini pertolongan Allah itu dekat dinyatakan di situ. Allah inna nasrullahi qarib. Kadang-kadang kita mah, Masya Allah, isi mau melahirkan sambungan laut, mahal gitu, bingung. Dan kami Tuhan ke Serah, itu ke tetangga juga maafnya kurang boga dosa, tetangga barelangan. Nah, jadi ya Allah Rabbi. Alaman Pak Seth berarti pertolongan Allah itu dekat. Kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ujian keimanan itu begitu, Pak. Satu, kita jangan merasa saya ini sudah beriman. Asapan iman. Tapi mohon maaf, kalau memang ini dijadikan tawasul, boleh kita mengaku kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya ini sudah beriman kepadamu. Ayat-ayat tertentu mudah dijadilah di iman yang kami menjawabkum fa'amanna dan selanjutnya. Ya Allah, saya sudah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Itu wasilah. Jadi wasilah untuk berdoa itu Bu,
Kalau orang-orang ini mudah-mudahan jadi bekal juga untuk kita kepada saudara-saudara kita yang juga masih menjadikan hal-hal lain yang tidak syar'i dijadikan wasilah untuk berdoa, datang ke makam, gitu ya, ziarah. Sebab ziarah doa bakal dikabul. Ayo minta-minta kalau di kuburan kan sesuatu yang dilarang jelas. Kalau saat itu yang di kuburan bisa ngomong lagi, lu minta sama gue yang doain sama kamu paling gitu. Yang dalam buku itu ngomong. Nah, yang bisa dijadikan wasilah untuk kita terkabulnya doa, satu bisa minta tolong sama sesama manusia yang masih hidup, orang-orang yang dianggap lebih soleh dari kita. Ustaz membantu doanya, saya punya hajat ini, mudah-mudahan ada istilahnya Ustaz yang mendoakan Allah mengijabat. Boleh. Besok saya punya doain ya, itu wasilah disebutnya. Satu. Yang kedua, bisa jadi wasilah dalam berdoa itu adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Kalau dengan sendirinya kita dengan beramal soleh, satu. Kemudian yang ketiganya, zikir, bacaan ayat Allah, ayat Al-Quran, termasuk baca-baca Asmaul Husna, itu jadi wasilah. Jadi sebelum berdoa, baca dulu Asmaul Husna, minta kekayaan, panggil Allah dengan Ya Razzaq, Ya Ghani, dan lain sebagainya. Minta ampunan, Ya Ghafar, minta kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim. Lanjut dengan permintaan kita, Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang mati syahid itu bisa menjadi wasilah. Selain yang terakhir adalah Rasulullah SAW, kita semuanya itu yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Para syuhada itu dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga yang akan begitu. Jadi kalau Pak Asep misalnya berangkat kemarin jadi ke Palestina, sahih di sana 70 orang keluarga itu sudah dijamin mendapat syafaat lantaran sahihnya Pak Asep. Alhamdulillah. Nah itu ya, jadi pertolongan Allah itu benar. Jadi supaya datang pertolongan dari Allah itu ya kita harus merasakan dulu ujian-ujiannya. Kita belum juga diuji udah memohon kepada Allah minta pertolongan. Apalagi pertolongannya yang diminta oleh kita seperti tadi. Ya Allah ringankan ujian saya. Bukan begitu loh, ayat tepat itu adalah ya Allah kuatkan saya untuk menjadi ujian kali. Makanya dalam doa yang tajam dan harus kita lakukan juga adalah Allahumma al-haqqa warzuqna tiba'ah wal-batila warzuqna tilawah. Ya Allah beri kami kemampuan untuk bisa melihat yang baik dan mampukan kami untuk bisa mengikutinya. Kadang-kadang kita bisa melihat yang baik ya baik, tapi golosan 200.000 jadi tidak bisa warzuqna tibaannya tidak ada. Kemudian wal batila warzuqna tilawah. Ternyata kebenaran yang batil dan mampukan aku untuk bisa meninggalkannya. Tahu tetangga teh tukang zina bawaan wae ya kisah untuk mampir ke rumahnya kita biarkan itu kan karena kita salah memaknakan doa berikan kemampuan untuk bisa meninggalkan menggalami kemungkaran fajar ini wala nasati fajar lain bilisani wala nasati fajar lain kalau daful iman ini karena bahasa menaya orang tua murid gitu ya kasih obat nyarekan gitu kadang budaknya dicit tuh bawa ke bapak urus seseorang gitu Masya Allah. Nah itu jadi yang keduanya bahwasanya pertolongan itu bukan
Allah, orang yang istiqomah dengan keimanannya, pertolongan Allah itu akan menyertainya. Tiga itu kan jadi jaminan bagi orang yang beriman itu tadi Allah yang mengkhawatir bahwa yahzanun. Kemudian yang ketiga dia mendapat pertolongan dari Allah. Syaratnya adalah mengikuti apa yang Allah jadikan hidayah kepada kita, dan kita jangan ragu dengan hidayah tersebut. Jangan mang-mang nanya itu perbuatan lampunya di mana-mana bermain. Antara bahasa Jakarta, ibadah kosong. Nah itu bahasa-bahasa semacam begitu yang menyepelekan syariat, menyepelekan syariat. Nah ini kan yang menunjukkan minum obat sekali. Alasannya macam-macam, ibadah berobat tidak tahu. Udah jelas obat itu bisa dari hal-hal yang diharamkan. Pendarurat yang darurat itu kalau nyawa terancam dan tidak ada alternatif, itu darurat. Nah terakhirnya ini di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ini masih tentang membahas tentang keimanan ini. Idghasikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhibu 'ankum rizza syaitan wal yarbit 'ala qulubikum wa yusabbit bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Jelas ini susah dipahami. Hanya yang jelas begini, yang pertama di ayat ini, Jalan ayat 11, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Jadi ngantuk itu sudah sunatullah. Jangan dimarahi kalau ada orang ngantuk. Gitu. Termasuk pas murid di sekolah dulu kan, kamu dicari sunatullah. Itu sebagai penentraman darinya. Allah memberikan ketentraman dengan pasangan itu. Menafsirkan serangan. Ini kasusnya dengan kasus perang dulu ya. Jangan lupa itu surat perang. Jadi para sahabat dulu ya. Dan semasa sih ada Allah memberikan rasa ngantuk juga kepada musuh-musuh Allah yang memberikan ngantuk sehingga Nabi Muhammad bisa hijrahkan itu dan memberikan ngantuk pada mereka. Satu, yang kedua di ayat ini Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Nah, jadi hujan itu ayat 2 manfaatnya. Ini satu memang karunia dari Allah. Jadi kalau turun hujan itu jangan tutup gelap, jangan dari hujan ini, karena hujan karena kiraat. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi hujan itu ada manfaatnya. Di ayat dicantumkan adalah untuk mensucikan kamu. Jadi idealnya kalau ada hujan itu kita tuh hujanan. Jadi hujan tuh ulang-ulang langsung nyinggung. Dan berkendaraan aja dulu jiplak gitu. Jiplak baru pakai jas hujan. Lucu. Jadi begitu untuk mensucikan kamu. Sebab ada kalau suci kan biasanya bukan dari kotoran ya. Kalau dari kotoran bersih. Kalau suci itu jadi dari hadas, bahkan mungkin dari dosa. Ada dosa yang bisa hilang dengan hujan-hujanan. Bahkan ada ahli pengobatan, tabib, bahkan dengan hujanan itu bisa menyembuhkan. Memang begitu. Jadi seandainya ada keluhan pasangan muda nih yang ingin cepat-cepat punya momongan, musuh hujanan. Ya. Hujanan doang. Hujanan ya. Jualan. Hujanan. Kan dia habis hujan-hujanan tarimis tuh. Begitu. Insyaallah. Jadi untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Jadi setan itu akan takut dengan hujan. Jadi kalau kita ada hujan nyuhan, ada setan. Kamiuhan, hujanan.
Kemudian ini juga adalah untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Maksudnya di sini juga diartikan dengan keteguhan hati dan keteguhan pendirian. Jadi memang Bu, ini kalau kita pernah merasakan suatu perjalanan menuju suatu tempat, target jam 8 harus tiba, belum hujan. Nah, orang yang berteguh pendirian, rencana, karena kita sudah ada persiapan dan no problem. Nah ini menuntut juga kita ya, jadi jelma benar hidup kayak gitu. Sampai tadi gitu. Roda dua day. Jadi kenyamanan itu ada Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi Allah belum menakdirkan kita untuk jadi jelma benar, syukur yang ada. Sebab dengan bersyukur yang ada Allah akan menambah. Bukan hanya menambah dalam bentuk fisik, juga keberkahan di sana. Lain sakatum, lain zanatum, lain kafatum, benar lagi. Seandainya kamu bersyukur, lazim dan kami bakal menambah. Menambah apanya? Jumlahnya, kualitasnya apa kualitasnya? Mungkin dua-duanya. Syukuri istri yang ada. Allah akan menambahnya nanti. Keberkahannya pastinya. Siap. Kan jelas ayatnya ayat kan. Ya, mulai itu awak gede. Ya, lazi dan dalam itu lain aja udah taufik itu kan. Lazi dalam pasti kami akan menambahnya. Benar mah. Benar. Jadi bahas kita. Allah. Khusus. Tapi kalau kamu kufur atas nikmat yang kamu berikan, innalillahi ya, itu tentunya kita bersyukur begitu. Syukuri apa yang kita terima. Baik Bapak Ibu sekalian, belum terakhir satu lagi. Ini ada surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti zon, mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Nah, jadi ini sebagai gambaran juga nih dalam kondisi sekarang. Pikon, ini kan sudah jadi Tuhan ya. Pikon sudah jadi Tuhan. Sehingga dengan adanya pikon banyak anak-anak balita nangis. Aduh, ele. Dan mama yang juga histeris, ele. Nah itu baru dengan yang namanya sihir pikon. Kok kita sudah begitu sih? Proses saja belum selesai, kok sudah pesta? Sudah biasa ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, temukan orang-orang banyak sih. Allah berkata begitu. Secara kumulatif penduduk negeri katakanlah di dunia ini ada 5 miliar. Orang Islam itu cuma ada 2 miliar, sisanya itu non Muslim, orang kafir. Kau pipiluan, itu maksudnya. Biarkan orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk, kan begitu. Jangan ikuti terus juga. Dalam berbagai aspek sekarang mereka yang mayoritas itu sudah menggembosi. Generasi kita bahkan mungkin kita termasuk yang jadi korban mereka. Dari beberapa hal, food, kan, sport, apalagi. Karena itu bukan namanya tidak gaya pola hidup kan gitu ya. Olahraga, pakaian, budaya.
Jadi asal kemodernan orang temui di luar mereka. Kayak standing di luar, standing party warna kayak hutan di barat dan lain sebagainya. Kita nggak usah ikut-ikutan kebanyakan orang. Sebab kebanyakan orang itu dalam kehidupannya itu hanya mengikuti prasangka mereka. Tapi orang-orang yang sudah mentok mengikuti prasangka, akhirnya kan kita saksikan juga Islam itu benar. Akhirnya banyak yang mualaf negara yang lain sudah mentok cari prasangka, cari prediksi, cari hipotesa. Makanya kalau sesuatu yang mengikuti dari prasangka, ya udah bakal celaka. Makanya di ayat Quran ini sudah jelasin inna ba'dal zanni ismun. Banyak prasangka itu dosa. Allah prasangka lah, terutama dalam masalah al-haq, dalam kebenaran. Kalau Allah sudah menjelaskan ada itu aturannya, ya sudah ikuti. Kalau Allah sudah menentukan ada, terus kita ngikutin yang lain, berarti kita tidak yakin dong dengan apa yang sudah Allah tentukan. Kita baru sebatas iman, tapi masih percaya, begitu. Iman, tapi belum menghilangkan keraguan. Kalau iman masih ada keraguan, belum yakin namanya. Kalau iman ya mudah-mudahan bulat, nggak ada keraguan sedikit pun. Sudah pokoknya semacam ibu-ibu mau katakanlah clean fog misalnya dulu ya. Badan udah diikat dengan kalabinya dan sebagainya, tinggal pasang karena gantung didorong wasit solo, pasang. Sudah yakin, walaupun celaka sudah ada pengaman kan begitu. Nah seperti itulah kita jalan hidup. Kalau sudah mengikuti jalan Allah itu ya sudah ikuti aja, jangan ada keraguan. Kalau Allah nyuruh ya pun sama ada 5, beriman ada 6, ya udah jangan nama-nama yang lain. Kalau dalam ibadah nama-nama yang lain namanya bid'ah dan gitu. Kalau dalam akidah nama-nama yang lain itu namanya bisa syirik, bisa khurafat dan lain sebagainya. Semuanya Allah larang dan haramkan untuk orang muslim untuk masuk surganya. Kasih sambung pesannya. Ini baru satu pembahasan kita baru untuk menciptakan baladatin lahir batin walaupun ghafur itu adalah yang pertama tadi apa Bu? Walau anak qura amanu, baru imannya aja, imannya belum tuntas. Yang keduanya watakau dan takwa. Apa itu apa yang kita harus bahas tuntas juga. Kalau suatu saat ini, pastilah barakatin itu akan turunkan oleh Allah SWT. Dan itu saja Bapak Ibu, mohon maaf seandainya ada kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menjadikan hidayahnya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau ada astagfirullahaladzim.